Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Psikologi Konseling akan menjelaskan materi mengenai behavioristik. Anggota kelompok kami ada Dara Siska Amelia, Viola Alia, Mezia Amelia Azwiri, dan saya sendiri Zahra Aulia. Materi yang pertama itu ada filosofi dasar dari pendekatan behavioristik akan dijelaskan oleh Viola. Baik, di sini saya akan menjelaskan filosofi dasar dari pendekatan behavioristik dalam konseling. Filosofi dasar pendekatan behavioristik dalam konseling berfokus pada keyakinan bahwa perilaku individu terbentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan, serta pengalaman belajar. Filosofi ini menekankan pada beberapa aspek, yaitu yang pertama, determinisme. Awalnya, behavioristik menempatkan manusia dalam konteks yang berlawanan dengan faktor lingkungan. Namun, pandangan modern menyatakan bahwa faktor lingkungan sangat signifikan dalam membentuk perilaku manusia. Yang kedua, perubahan perilaku. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan dan membentuk tingkah laku yang baru melalui proses pembelajaran yang sistematis atau terstruktur. Yang ketiga, pentingnya lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa peran lingkungan yang tepat akan membantu individu membentuk perilaku mereka melalui proses pembelajaran yang terstruktur. Yang terakhir, operasional perilaku. Dalam konseling behavioristik, penting untuk membuat perilaku konkret dan dapat diambil agar perubahan perilaku dapat terjadi dengan jelas. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, konsep utama dari pendekatan behavioristik ini adalah fokusnya pada perilaku yang terbuka. Nah, dalam ketepatan menentukan tujuannya, bagaimana pengobatannya, pengembangan rencana atau pengobatan khususnya, dan evaluasi objektif terhadap hasil terapi. Nah, terapi dalam pendekatan behavioristik ini berdasarkan pada prinsip-prinsip teori pembelajaran. Nah, perilaku normal dalam pendekatan behavioristik ini dapat dipelajari melalui penguatan dan peniruan. Nah, tetapi perilaku abnormal menurut pendekatan behavioristik ini adalah akibat dari pembelajaran yang salah. Maka, pendekatan dalam behavioristik ini menekankan pada perilaku masa kini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mezi. Selanjutnya itu ada peran konselor. Nah, dalam konseling pendekatan behavioristik, peran konselor dalam konseling behavioristik adalah aktif dan direktif. Aktif di sini, konselor itu melakukan intervensi dan membawa konseli ke perubahan yang diharapkan. Sedangkan direktif yaitu upaya konselor dalam memberikan arahan secara langsung kepada konseli. Nah, tujuan konseling. Tujuan konseling pendekatan behavioristik ini adalah untuk membantu klien membuang dan menghilangkan respon-respon yang dapat merusak diri dan mempelajari respon-respon yang sesuai dan lebih sehat. Tujuan lain dari konseling behavioristik ini adalah untuk menghapus pola tingkah laku yang salah di kehidupan konseli, sehingga konseli ini bisa menguasai tingkah laku yang efektif dengan cara menciptakan suatu kondisi baru bagi konseli sebagai proses belajar dengan menerapkan gagasan operant conditioning. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oleh saya sendiri, yang dimana ada hubungan terapi dalam pendekatan behavioristik. Nah, di mana terapi ini bersifat aktif dan direktif, serta berfungsi sebagai guru atau pelatih dalam membantu klien mempelajari perilaku yang lebih efektif. Klien harus aktif dalam proses dan bereksperimen dengan perilaku yang baru, meskipun hubungan klien atau terapis kualitas tidak dipandang cukup membawa perubahan,
hubungan kerja yang baik sangat penting untuk menerapkan prosedur perilaku. Nah, maksud dari fokus pada perilaku di sini adalah terapi dan klien ini berfokus pada perilaku yang ingin diubah, bukan pada pikirannya atau pada perasaannya. Nah, perilaku ini tuh didefinisikan secara operasional yang artinya dapat diamati dan diukur. Selain itu, dalam terapi relationship pada pendekatan behavioristik ini memiliki tujuan terapi yang sudah ditetapkan secara spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Tujuan ini dapat dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. Nah, materi selanjutnya dalam keterbatasan akan dijelaskan oleh Viola. Baik, keterbatasan dalam pendekatan behavioristik. Berdasarkan banyaknya studi kasus, ternyata prinsip-prinsip belajar yang dikembangkan pada pendekatan behavioristik tidak mampu menjelaskan secara memuaskan terhadap masalah perilaku manusia. Hanya menekankan masalah perubahan perilaku sebagai hasil akhir dari proses konseling. Adapun keterbatasan pendekatan ini menurut Corey 2005 adalah yang pertama, teori behavioristik hanya mengubah perilaku bukan perasaan. Yang kedua, terapi ini gagal menghubungkan faktor-faktor penting dalam konseling. Yang ketiga, tidak memberikan proses pemahaman. Yang keempat, berusaha menghilangkan gejala-gejala dari permasalahan daripada mencari penyebabnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara. Baik, selanjutnya yaitu teknik atau aplikasi. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam pendekatan behavioristik ini. Yang pada umumnya kita ada beberapa seperti metode relaksasi, gerakan mata dan pemrosesan ulang, terus ada teknik penguatan, pemodelan, rekonstruksi kognitif, pelatihan keterampilan asertif dan sosial, manajemen diri, latihan perilaku, pembinaan, dan ada juga seperti flooding, yaitu pendekatan pada terapi di mana nanti seorang secara intensif akan dipaparkan dengan objek yang membuat mereka takut, namun tidak bertahap. Kalau desensitisasi sistematis, nanti mereka akan dipaparkan pada objek, namun dilakukan secara bertahap. Dan terakhir ada juga namanya teknik terapi multimodal, yang mana ini merupakan penggabungan dari berbagai teknik dan berbagai disiplin ilmu yang nantinya untuk memahami dan mengatasi masalah mental dan emosional. Lalu untuk pelatihannya sendiri, ada pendekatan pragmatis yang didasarkan pada validasi empiris atas hasil-hasilnya, yang nanti dapat diterapkan secara luas pada konseling individu, kelompok, perkawinan, dan keluarga. Beberapa masalah yang cocok dengan pendekatan ini adalah gangguan fobia, depresi, gangguan seksual, gangguan perilaku anak, gagap, dan pencegahan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya yaitu contoh kasusnya. Di sini ada seorang anak bernama Maya. Maya adalah seorang remaja yang mengalami masalah dalam mengontrol kemarahannya. Ia di sini sering sekali meledak-ledak dengan emosi, terutama di rumah. Dan ini telah menyebabkan konflik dengan keluarganya serta menurunkan kinerja sekolahnya. Nah, di sini pendekatan behavioristik yang dilakukan, yang pertama itu pencatatan perilaku. Maya diminta untuk mencatat situasi-situasi apa saja yang memicu kemarahannya dan reaksinya terhadapnya. Lalu diberikan penguatan positif. Setiap kali Maya mampu mengendalikan kemarahannya dengan baik, ia diberikan penguatan positif seperti pujian atau hadiah kecil. Lalu diberikan desensitisasi sistematis, Maya diajak untuk melatih teknik-teknik relaksasi seperti pernapasan dalam ketika ia merasa marah. Ini akan membantu mengurangi kecenderungan yang meledak-ledak. Lalu juga modeling, di sini konselor menunjukkan kepada Maya bagaimana mengkomunikasikan emosi dengan tenang dan efektif. Maya kemudian diminta untuk meniru perilaku tersebut. Dan yang terakhir itu rekayasa balik. Maya dibantu untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif yang muncul sebelum meledak-ledak dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan realistis. Nah, evaluasi di sini perkembangan Maya dalam mengendalikan kemarahannya dievaluasi secara rutin dengan fokus pada perubahan perilaku dan respon emosinya.
Nah, dengan pendekatan behavioristik ini, Maya belajar untuk mengenali dan mengubah pola perilaku serta respon emosinya terhadap situasi-situasi yang memicu kemarahannya. Melalui latihan dan intervensi yang tepat, akhirnya Maya nanti akan dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan baru dalam mengelola emosinya dengan cara yang lebih efektif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai pendekatan behavioris.